Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang laporan Blueprint Arsitektur Cloud Computing dengan studi kasus di sini adalah PT Cinta Indonet. Sedikit sedikit notes bahwasannya di sini PT-nya hanya sebuah fiktif ya. Mulai dari pendahuluan, di sini perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai perusahaan untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, operasional, serta daya saing di era ekonomi digital. Nah, salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendukung transformasi tersebut adalah cloud computing, yang memungkinkan perusahaan memperoleh sumber daya komputasi secara fleksibel, elastis, dan sesuai kebutuhan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada infrastruktur fisik. Dengan faktor tersebut, cloud computing menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan skalabilitas tinggi, terutama perusahaan rintisan atau startup yang mengalami pertumbuhan pengguna secara cepat. Di sini, PT Cinta Indonet merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang marketplace digital dengan cakupan layanan di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan ini menyediakan platform berbasis web dan aplikasi mobile yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara daring. Layanan yang disediakan juga meliputi pencarian produk, pengelolaan katalog, keranjang belanja, pembayaran digital, serta pelacakan pengiriman hingga sistem ulasan pengguna. Nah, meskipun pertumbuhan pengguna memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis perusahaan, kondisi tersebut juga mengungkap berbagai keterbatasan pada infrastruktur teknologi informasi yang saat ini digunakan PT Cinta Indonet masih mengoperasikan aplikasi berbasis arsitektur monolitik yang dijalankan pada satu server aplikasi utama dengan satu basis data terpusat. Seluruh proses bisnis mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan produk, transaksi, pembayaran, hingga notifikasi dijalankan dalam satu aplikasi yang saling bergantung. Arsitektur tersebut cukup memadai pada tahap awal pengembangan, namun mulai mengalami penurunan performa ketika harus menangani beban kerja dalam skala yang besar. Nah, permasalahan pertama yang dihadapi perusahaan adalah meningkatnya waktu respons aplikasi ketika jumlah pengguna meningkat secara signifikan. Contoh aset statis seperti gambar, file CSS, JavaScript, serta icon masih dilayani langsung dari server aplikasi, sehingga menyebabkan penggunaan bandwidth yang tinggi. Akibatnya, pengguna mengalami keterlambatan saat membuka halaman utama maupun halaman detail produk. Permasalahan berikutnya terdapat pada mekanisme autentikasi pengguna. Sistem masih menggunakan server-side session, di mana informasi sesi pengguna disimpan pada server aplikasi. Nah, yang menyebabkan pendekatan ini menyebabkan proses horizontal scaling menjadi kurang optimal karena pengguna harus tetap terhubung dengan server yang sama selama sesi berlangsung. Ketika jumlah pengguna meningkat, server autentikasi menjadi salah satu titik kemacetan atau bottleneck yang berdampak pada proses login. Jadi di permasalahan kedua ini, perusahaan mengalami kemacetan di traffic masuk di autentikasi atau disebut bottleneck karena diakibatkan meningkatnya session atau eh, sistem sistem login yang tinggi, traffic sistem login yang tinggi. Lalu seluruh proses pembacaan read dan write data masih bergantung pada satu basis data utama. Jadi ketika volume transaksi meningkat, beban kerja basis data menjadi sangat tinggi sehingga memperlambat proses pencarian produk, pembaruan stok hingga pencatatan transaksi. Lalu, komunikasi antar modul dalam arsitektur monolitik menyebabkan kegagalan pada satu layanan dapat memengaruhi layanan lainnya. Jadi ada efek domino. Ketika masih menggunakan modul dalam arsitektur monolitik, ketika satu layanan itu gagal atau down, itu akan memengaruhi layanan yang lainnya. Nah, kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang digunakan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, PT Cinta
Indonet memerlukan sebuah rancangan arsitektur baru yang mampu meningkatkan skalabilitas, keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional. Transformasi menuju arsitektur cloud natif dipandang sebagai solusi yang tepat karena memungkinkan aplikasi dikembangkan dalam bentuk microservice, dikemas menggunakan kontainer, serta dikelola melalui platform orkestrasi yang mampu melakukan penaskahan secara otomatis sesuai kebutuhan. Nah, di dalam blueprint ini, rancangan arsitektur akan memanfaatkan mekanisme distribusi konten statis menggunakan CDN dan Object Storage, sistem autentikasi stateless berbasis OAuth 2.0 dan JSON Web Token atau JWT, strategi pengelolaan basis data berdasarkan CAP Theorem melalui penerapan replication dan sharing, implementasi retry pattern dan circuit breaker pattern sebagai mekanisme peningkatan reliabilitas layanan, serta penerapan arsitektur cloud natif berbasis microservice, Docker, dan Kubernetes. Kemudian setelah rancangan itu dihasilkan, selanjutnya akan dievaluasi menggunakan AWS Well Architected Framework yang terdiri atas 6 pilar utama, yaitu operational excellence, security, reliability, performance, efficiency, cost optimization, dan sustainability. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan blueprint yang disusun tidak hanya mampu menjawab kebutuhan teknis perusahaan, tetapi juga memenuhi praktik terbaik dalam implementasi cloud computing. Perumusan masalah di sini mirip-mirip seperti di latar belakang di atas, mulai dari bagaimana blueprint cloud computing yang mampu menangani lonjakan traffic, bagaimana penerapan content delivery network, OAuth, dan JSON Web Token, terus bagaimana strategi pengelolaan basis data, penerapan scalable replication dan sharding, bagaimana implementasi retry pattern dan circuit breaker pattern, bagaimana hasil evaluasi blueprint arsitektur cloud menggunakan 6 pilar AWS. Tujuannya merancang blueprint arsitektur cloud computing yang mampu mengakomodasi lonjakan traffic, merancang mekanisme distribusi konten statis menggunakan content delivery network, serta sistem autentikasi stateless berbasis OAuth 2.0 dan JWT, menentukan strategi pengelolaan data berdasarkan CAP Theorem melalui penerapan replication dan sharding, merancang implementasi retry pattern dan circuit breaker pattern untuk meningkatkan reliabilitas sistem, mengevaluasi blueprint menggunakan 6 pilar AWS Well Architected Framework. Manfaatnya untuk perusahaan menjadi acuan konseptual bagi PT Cinta Indonet dalam merancang infrastruktur cloud computing yang mampu meningkatkan performa, keamanan, reliabilitas, serta skalabilitas sistem. Bagi pengembang atau sistem developer, memberikan referensi dalam penerapan arsitektur cloud natif yang mengintegrasikan CDN, autentikasi stateless, pengelolaan basis data yang scalable, serta pola reliability untuk membangun aplikasi modern. Bagi institusi akademik, menjadi contoh implementasi konsep cloud computing dalam bentuk studi kasus. Bagi penulis, meningkatkan pemahaman mengenai proses analisis kebutuhan bisnis, penyusunan blueprint arsitektur cloud, pemilihan teknologi yang tepat, serta evaluasi solusi menggunakan AWS. Lanjut ke bab 2. Di sini terdapat definisi dari cloud computing. Cloud computing yang merupakan paradigma komputasi yang memungkinkan pengguna memperoleh sumber daya teknologi informasi seperti server, penyimpanan data, jaringan basis data, perangkat lunak maupun layanan komputasi lainnya melalui internet sesuai kebutuhan. Jadi dengan konsep ini, organisasi atau perusahaan tidak perlu bergantung lagi pada infrastruktur fisik yang dimiliki sendiri. Menurut National Institute of Standards and Technology, cloud computing adalah model yang memungkinkan akses jaringan secara mudah, nyaman, dan sesuai permintaan. Karakteristik cloud computing berdasarkan NIST, cloud computing memiliki 5 karakteristik utama. On-demand self-service, jadi pengguna dapat memperoleh sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan penyedia layanan. Broad network access, seluruh layanan cloud dapat diakses melalui jaringan internet dimanapun dengan perangkat apapun.
Lalu resource pooling. Penyedia cloud mengelola kumpulan sumber daya yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pelanggan. Lalu ada rapid elasticity, sumber daya komputasi dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi. Lalu measured service, seluruh penggunaan sumber daya dapat dipantau dan dihitung sehingga pelanggan hanya membayar sesuai apa yang dia pakai atau pay as you go. Dalam cloud computing terdapat tiga model layanan, yaitu infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Lalu dalam cloud mereka juga memiliki 4 model deployment seperti public cloud yang cloudnya itu seperti sharing cloud kayak gitu. Lalu ada private cloud yang cloudnya itu khusus untuk dia sendiri. Lalu ada hybrid yang merupakan kombinasi dari public dan juga private cloud. Lalu ada community cloud yaitu cloud yang digunakan oleh beberapa organisasi sekaligus. Masuk ke CDN dan static content hosting. Sumber dari www.uib.ac.id menggambarkan bagaimana sebenarnya mekanisme kerja dari CDN sendiri. Jadi berbagai konten yang diinputkan dari desktop, laptop, mobile yang berupa entah itu musik, web page, dan streaming media itu ada di dalam CDN. Jadi ketika seorang user mau mengakses entah itu musik atau alamat web, mereka melalui CDN dulu untuk memuat dari konten-konten tersebut. Static content hosting merupakan mekanisme penyimpanan dan penyajian aset statis menggunakan layanan object storage. Jadi bedanya dengan server aplikasi, layanan ini dirancang khusus untuk menyimpan file dalam jumlah besar dengan tingkat durabilitas dan ketersediaan yang tinggi. Jadi dengan memisahkan aset statis dari server aplikasi, proses pengolahan permintaan dinamis menjadi lebih ringan sehingga performa aplikasi dapat meningkat. Manfaat CDN dan static content hosting: mengurangi waktu muat atau page load time, mengurangi penggunaan bandwidth pada server utama, meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi beban kerja server, dan meningkatkan ketersediaan layanan ketika terjadi lonjakan traffic. Lanjut ke status login dan manajemen sesi. Dalam konsepnya login itu kan pasti ada yang namanya authentication. Di dalam status login ini kita menggunakan konsep stateless authentication. Stateless authentication merupakan mekanisme autentikasi di mana server tidak menyimpan informasi pengguna setelah proses login berhasil. Sebagai artinya, informasi autentikasi disimpan dalam sebuah token yang dikirimkan oleh pengguna pada setiap permintaan. Lalu ada OAuth 2.0 merupakan standar otorisasi yang memungkinkan aplikasi memperoleh akses terhadap sumber daya pengguna tanpa harus mengetahui atau menyimpan kata sandi pengguna secara langsung. Nah, pada OAuth 2.0 terdapat beberapa komponen utama yaitu resource owner, client, authentication server, serta resource server. Dalam alur sederhananya seperti ini, user atau resource owner itu meminta authorization request, itu melakukan authorization request lalu mendapatkan izin untuk mengakses segala hal yang adalah, lalu kemudian dari token yang diberikan itu dari izin yang diberikan itu dimasukkan ke dalam authentication server untuk kemudian mendapatkan akses token. Ketika sudah mendapatkan akses token itu akan diberikan kepada resource server yang memungkinkan aplikasi atau klien ini mendapatkan resource yang diinginkan dengan proteksi tambah.
JSON Web Token atau JWT merupakan standar token berbasis JSON yang digunakan untuk mengirimkan informasi autentikasi secara aman. JWT terdiri dari tiga bagian, yaitu header, payload, dan signature. Seperti gambar di sini ada header. Header di sini yang berisi seperti ALG S246, tipenya JWT dengan payload seperti ini, subnya 1 sampai 0, namanya just white, admin true, latnya seperti ini, signaturenya seperti ini. Header itu berisi informasi mengenai algoritma encryption yang digunakan. Sedangkan payload berisi data pengguna seperti user ID, role, dan waktu kadaluarsa. Sedangkan signature digunakan untuk memastikan bahwa token tidak mengalami perubahan selama proses transmisi. Dalam arsitektur stateless, seluruh informasi autentikasi tersimpan di dalam token sehingga server hanya perlu melakukan proses verifikasi terhadap signature token. Lanjut ke manajemen data, pengelolaan basis data pada cloud. Di sini lanjut ke CAP theorem. CAP theorem merupakan teori yang diperkenalkan oleh Eric Brewer yang menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya dapat memenuhi dua dari tiga karakteristik berikut: konsistensi atau C, availability atau A, partition tolerance atau P. Jadi dalam konsep CAP theorem itu sebuah sistem terdistribusi hanya dapat memenuhi dua dari tiga karakteristik dari CAP theorem. Jadi ketika sistem terdistribusi itu hanya memenuhi CA atau konsistensi availability, maka yang di bawah hanyalah dua karakteristik tersebut, dan berlaku juga sebaliknya. Jadi tidak bisa satu-satu ataupun langsung ketiganya. Nah, hubungannya seperti segitiga ini. Nah, di sini jadi ada CA, CA, lalu ada AP, ada CP. Lanjut ke replication, merupakan yaitu teknik menyalin data dari satu server utama ke server lain atau cadangan. Selama dengan skema ini, seluruh proses write dilakukan di primary database, dengan proses read diarahkan ke database yang atau server cadangan tersebut. Lanjut ke database sharding atau teknik membagi data ke beberapa server berdasarkan kriteria tertentu. Contoh di sini yang awalnya gabung ada empat data, lalu dibagi menjadi masing-masing dua data di server yang berbeda. Lanjut saja ke lanjut untuk perancangan arsitektur. Untuk perancangan arsitektur sendiri, gambaran umumnya dari internet nanti langsung masuk ke CDN. CDN ini nanti akan memeriksa storage object, apakah permintaan dari pengguna uh, disetujui atau tidak untuk mendapatkan aset statis. Lalu beban tersebut akan dibagi menggunakan load balancer, dan untuk masuknya menggunakan API gateway untuk mengakses beberapa fitur seperti out service, product service, order service, dan payment service. Lalu kemudian data disimpan di Postgre cluster dengan replication database, dan ini semua dilakukan di dalam Kubernetes cluster. Untuk rancangan CDN, dari user masuk ke CDN, nanti apakah ada cache atau tidak. Kalau
terdapat di sana sistem akan memberikan respons. Jika tidak, objek sistem akan memasukkan langsung ke objek storage dan akan kembali ke user dengan tampilan mungkin notifikasi gagal dan lain-lain. Untuk rancangan status login seperti ini, user nanti login menggunakan OAuth login dan diverifikasi oleh auth service. Setelah terverifikasi, sistem akan memberikan token JWT. Lalu setelah mendapatkan JWT, user tersebut akan berubah menjadi klien dan mendapatkan API request, lalu bisa mengakses microservice. Untuk rancangan manajemen data, kita menggunakan rancangan basis data yang replication dan sharding. Pertama, dari database sendiri akan mereplika database tersebut, kemudian akan dilakukan horizontal sharding. Kemudian rancangan resiliency patterns, semisal ada user yang melakukan order service dan masuk ke payment service, ketika payment tersebut gagal, akan mengulangi sistem pembayaran tersebut sampai sukses. Tapi jika tidak gagal, maka akan kembali atau menghentikan sementara komunikasi menuju layanan yang sedang mengalami gangguan. Lanjut, arsitektur cloud native yang menggunakan cluster Kubernetes. Dan di sini terdapat output, product pod, order pod yang akan menuju langsung ke payment pod. Alur kerja sistem ini menggunakan data flow, user CDN, user akan ketika mengakses sebuah layanan, user akan diarahkan lewat CDN untuk kemudian dibagi bebannya menggunakan load balancer, kemudian mendapatkan API gateway menuju ke microservice, dan semua data-data yang dipakai oleh user akan disimpan ke dalam database untuk kemudian menunjukkan respons. Berdasarkan AWS Well Architecture Framework, arsitektur ini dievaluasi evaluasi blueprint menggunakan berdasarkan AWS Well Architecture Framework. Yang pertama, evaluasi blueprint arsitektur, lalu operational excellence, apakah kemampuan sistem untuk dikelola, dipantau, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dari sistem security-nya, apakah oke, menitik beratkan kepada perlindungan data, identitas pengguna, dan infrastruktur sistem itu memang terverifikasi bahwasannya itu aman atau tidak. Lalu reliability bertujuan memastikan sistem tetap dapat memberikan layanan meskipun terjadi gangguan. Performance efficiency, apakah penggunaan sumber daya itu optimal atau enggak apabila menggunakan arsitektur ini. Lalu cost optimization memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara efisien. Sustainability, apakah penggunaan sumber daya teknologi secara efisien dan berkelanjutan tetap memberikan layanan yang tidak putus terhadap user. Dan menurut hasil evaluasi, hasilnya sesuai dengan 6 pilar AWS tersebut. Untuk simulasi konseptual dan penutup, simulasi distribusi konten statis, user masuk kepada chat tersedia, respons atau tidak. Simulasi proses login sebenarnya sama seperti diagram di atas yang sebelum-sebelumnya, ini masih sama. Semuanya masih sama. Untuk simulasi kegagalan layanan, apakah ketika terjadi gangguan
Dia akan berhenti atau tetap lanjut. Oke, berdasarkan hasil analisis, perancangan dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa blueprint arsitektur cloud computing yang diusulkan mampu memberikan solusi konseptual terhadap permasalahan yang dihadapi PT Cinta Indonet sebagai perusahaan startup yang mengalami lonjakan traffic. Perancangan arsitektur memanfaatkan CDN, objek dan objek storage untuk mempercepat distribusi konten statis, menerapkan autentikasi menggunakan OAuth 2.0 dan token CWT, serta menggunakan strategi notification dan sharding dalam pengelolaan basis data untuk meningkatkan stabilitas dan konsistensi layanan. Berdasarkan evaluasi menggunakan AWS Well Architecture Framework, blueprint yang dirancang telah memenuhi 6 pilar utama. Dengan demikian, blueprint ini dinilai mampu menjadi rancangan konseptual yang mendukung kebutuhan PT Cinta Indonet dalam menyediakan layanan yang lebih cepat, aman, andal, serta mudah dikembangkan di masa mendatang. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.